Ayo yang semangat dong. Ya. Saya aja jauh-jauh dari Ambon semangat, masa udah pada lemes di Al-Falak ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suara anak-anak ini. Saya doakan siapa yang jawab salam saya tadi, insya Allah utang-utangnya lunas. Yang mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Yang lagi nyalek insya Allah tembus. Dan insya Allah yang memiliki hajat dunia akhirat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi bidhikrihi tatma'innul qulub. وبرحمته تغفر الذنوب. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru yang hadir di tempat ini, di masjid yang mubarakah ini, di Masjid Jami' Al-Falak ini. Ya, insyaallah beberapa bulan kemarin kita ketemu dan alhamdulillah ketemu lagi insyaallah. Kita doakan guru-guru kita panjang umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada Ustaz Ni'mat Syarif, ada Ustaz Tijan, ada Kiai Haji Zainal, ada Ustaz Markid dan juga Ketua PCNU Bekasi, ya, Kiai Haji Madinah. Mudah-mudahan beliau-beliau ini Allah panjangkan umurnya semua. Amin ya rabbal alamin. Disehatkan raganya, dimenangkan perjuangannya, dan dengan sebab mereka turun rahmat, turun keberkahan di masjid ini. Dan nanti insyaallah mudah-mudahan dengan berkah maulid di Masjid Al-Falak kita tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para aparatur pemerintahan yang hadir tadi, Bapak Camat, ya, ada anggota dewan, ada semua, ya, baik dari kepolisian, dari TNI yang hadir, insyaallah kita doakan mereka insyaallah dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tugas dan pengabdian mereka, ya, sebagai bentuk melayani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kedatangan saya di sini ini bukan untuk ceramah, tetapi untuk bertabarruk, ya. Ada Luqmanul Hakim, anaknya Pak Haji Ni'mat Syarif. Ini Luqman dulu pernah tugas sekian tahun di Ambon, sudah seperti adik saya, adik kandung saya. Hari ini saya di Jakarta karena besok pagi saya terbang ke Gorontalo. Karena memang dari Ambon untuk ke Gorontalo kita harus lewat Surabaya atau Jakarta. Saya lebih pilih Jakarta. Dan kebetulan ada acara, diajaklah ke tempat ini dan bertabarruk di tempat ini. Kebetulan tadi ada sahabat saya juga, Habib Ghais bin Abdurrahman As-Sagaf. Tapi beliau mungkin ada acara lagi di tempat lain, dan sebenarnya tidak pantas saya berdiri di tempat ini, tetapi sudah disampaikan tadi, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdiri di tempat ini tidak berniat apa-apa kecuali bertabarruk di Masjid Jami' yang mulia ini. Mudah-mudahan kita insyaallah semua mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat. Maulid Rabiul Awal sudah selesai, tapi masih dan terus ada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah selesai. Sampai-sampai dikatakan di dalam maulid tiba, "Lau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib." Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, "Lau anna amilna", andai kan aku lakukan ini maulid setiap hari, kulla hinin, saya bisa dan saya mau lakukan setiap hari. Kenapa?
Kenapa? Lianna maulidan, karena maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi saya, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, adalah wajib. Adalah kewajiban di dalam memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esensinya orang memperingati maulid bukan hanya berbicara tentang berbuat acara saja, acara semacam ini, tapi lebih dari itu mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan yang luar biasa. Diceritakan tadi, yang dibacakan ayat oleh Gari tadi, luar biasa. Rahmat yang besar Nabi Muhammad. Juga diceritakan tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau benar-benar cinta kepada Allah, mau mengikuti jalan agama ini, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad adalah cermin yang berada di hadapan kita. Jangan ada cermin yang lain. Kepada siapapun, ikuti Nabi Muhammad. Politikus, ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah politikus yang sejati. Nabi Muhammad pemimpin negara yang sejati. Nabi Muhammad adalah ulama yang luar biasa. Nabi Muhammad adalah semua jabatan-jabatan terhebat. Semua Nabi Muhammad pernah menjabat daripada jabatan itu dan tidak ada akhirnya. Dan itu semua memuji, bahkan kaum kafir daripada non-muslim memuji. Itu Mahatma Gandhi, seorang non-muslim, mengatakan kalau dunia semacam zaman ini, kalau ada Nabi Muhammad, maka semua masalah di dunia ini akan selesai seperti seseorang meneguk secangkir kopi. Selesai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada Nabi Muhammad, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Nabi Muhammad teladan hebat. Nabi Muhammad adalah sosok cerminan manusia luar biasa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji oleh Allah, bukan memuji manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuluqin azim, akhlak yang luar biasa. Maka tidak salah kita terus membaca maulid, mengulangi membaca kelahiran Nabi Muhammad. Sehingga guru kami Al-Habib Ammar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, beliau mengatakan, billah karrir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulub rana. Billah, demi Allah, ulangi terus membaca, mengulangi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karrir dzikra wasfi Muhammadin. Ingat, ceritakan sifat-sifat min awsafil Muhammadiyah, dari cerita Nabi Muhammad, dari sifat Nabi Muhammad. Ceritakan ini. Kenapa? Kaimatu ziha anil ghulubir rana, agar hati yang punya kotoran hati ini, agar hati kita yang belum bersih ini rontok semua kotoran hati tersebut, tidak kuat dengan nama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Enggak panjang lebar, ya. Saya mau nanya, iri boleh atau tidak? Iri itu penyakit hati atau tidak? Penyakit hati. Boleh atau tidak? Seseorang iri kepada orang lain boleh atau tidak? Tidak boleh. Iri nggak boleh, hasud nggak boleh. Tetapi di dalam beberapa kalimat ulama, kita diperbolehkan iri dengan 4 jenis manusia. Kita diperintahkan, diarahkan, irilah kalian dengan 4 jenis manusia. Kalau iri kepada yang lain tidak boleh, kepada 4 jenis manusia ini silahkan kalian iri. Irinya ini bukan menjatuhkan, irinya ini memotivasi diri agar bisa menjadi 4 orang tersebut. Siapa mereka? Yang pertama, al-ulama, ulama yang bermanfaat dengan ilmu mereka. Kita boleh iri kepada ulama.
Maknanya apa? Motivasi. Kalau dia bisa, kenapa nggak bisa? Kalau kita udah nggak bisa, ayo jadikan anak-anak kita seperti mereka, seperti para ulama. Jadi memandang ulama itu pandang dengan nadrah, pandang dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan zauq, dengan pandangan cinta. Seraya doa, megang dada ini, ya Allah, saya udah nggak bisa seperti dia. Tapi andaikan ada punya anak ini, ya Allah, jadikan anak saya seperti beliau, seperti ulama ini, seperti ustadz ini, seperti kiai ini. Kadang-kadang kita punya anak, begitu hari libur kita bawa ke kebun binatang. Kita tunjukin, nak, ini kanguru, nak, ini monyet, nak, ini gajah. Nanti suatu ketika anak besar, ributlah kita, mungkin kita marahi anak kita, malah apa? Binatang yang keluar daripada mulut kita kepada anak kita. Dan secara tidak langsung ini yang jadi, bahkan kita mengatakan anak kalian, kau seperti binatang, hati-hati, jangan sampai seperti itu. Dia nanti nggak salah, ayah yang bawa saya ke kebun binatang, dia akan bilang begitu. Maka kalau punya anak bawa ke ulama, ya. Itu dulu tuh ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad, ya, dikatakan sahabat Nabi Muhammad karena pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Itu ada satu orang sahabat Nabi Muhammad sudah umur 90 tahun, wajahnya masih fresh, tidak ada kerutan, putih, bagus, hebat. Tidak pakai krim sama sekali kayak zaman sekarang. Nggak ada. Ditanyakan resepnya, kenapa wajahmu bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan wajahmu? Kau sudah 90 tahun. Di zaman Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad sudah meninggal, engkau wajahmu masih semacam ini. Apa yang terjadi? Apa resepnya? Maka itu orang sahabat itu mengatakan, engkau tahu dahulu semasa kecil, aku dulu kecil dibawa ayahku di hadapan Nabi Muhammad. Ketika kecil aku dibawa di hadapan Nabi Muhammad. Ayahku meminta Nabi Muhammad mendoakan aku. Ayahku meminta Nabi Muhammad mendoakan aku. Nabi, doakan anakku begini. Sehingga begitu selesai doa, kami bermain-main di hadapan Nabi dan ayah kami yang sedang berbicara dengan Nabi Muhammad ketika itu. Ketika bermain-main, ada air yang dihidangkan oleh Nabi, yang dihidangkan kepada ayah kami. Itu air itu kami minum, tapi kami ada beberapa anak kecil di situ, kami saling menyembur satu dengan yang lain. Jadi minum air kumur-kumur, sembur antara anak-anak kecil yang sedang dibawa ayah-ayah mereka di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tiba-tiba karena keasikan Nabi Muhammad melihat kami yang sedang bermain, Nabi Muhammad pun mengambil gelas itu, meminum air tersebut, lalu Nabi Muhammad menyemburkan air itu di wajah kami yang ketika itu kami masih kanak-kanak. Kami masih kecil ketika itu. Lalu kalau engkau tanya sekarang kenapa wajahku seperti ini, jawabannya karena air yang sekian tahun itu yang pernah disemburkan dari mulutnya Nabi Muhammad di wajah kami, kata sahabat tersebut. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama. Innamal ulama warasatul anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman bal yuwarrasu alaihim ilman faman akhadha hadzal ilm faqad akhadha bihaddan wafir. Itu orang innamal ulama itu pewaris Nabi, mereka tidak diwariskan dinar atau dirham. Bahkan Nabi Muhammad, bahkan para ulama mengatakan ma akhiru dinaran illa nar, tidak ada akhir kalau orang cuma bicara duit, harta, jabatan, akhirnya neraka. Ma akhiru dirhaman illa alham, tidak ada akhir daripada orang yang bergelut dengan dirham. Makna dirham di sini harta, jabatan, apapun. Bergelut dengan itu, tidak ada akhir dengan itu kecuali mendapatkan sumpek atau sesuatu yang tidak enak. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman bal yuwarrathu alaihim ilman, tetapi diwarisi oleh Nabi Muhammad ilmu. Barang siapa mengambil warisan Nabi Muhammad ini, maka sungguh dia mengambil warisan dengan hebat. Ini yang pertama, ulama yang mengamalkan ilmunya, mengikuti para Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita disuruh iri. Dengan siapa? Dengan orang kaya yang dermawan, orang kaya yang tidak pelit, orang kaya yang dermawan. Nabi Muhammad dermawan. Nabi Muhammad di dalam memberikan tidak pernah takut miskin. Kita disuruh iri agar seperti itu. Dalam satu riwayat, ketika Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat, ada satu orang Arab Badui datang dari jauh. Dia langsung datang ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, wahai Nabi Muhammad, aku ni orang yang datang dari jauh, aku gak punya apa-apa, aku minta makan, aku minta sesuatu dari engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika itu gak punya sesuatu. Nabi Muhammad gak punya sesuatu, tapi Nabi Muhammad tidak pernah menolak orang yang meminta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak punya sesuatu, maka Nabi Muhammad arahkan, aku sekarang gak punya apa-apa, gak ada sesuatu. Coba kamu ke rumah putriku Fatimah Zahra, mungkin dia ada sesuatu yang bisa diberikan kepada engkau. Lantas singkat cerita, kesanalah Arab Badui ini. Begitu sampai ke pintu Sayyidah Fatimah, diketuk pintu tersebut, keluar daripada keluarga Nabi, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia sampaikan salam, dia bilang, aku meminta sesuatu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, gak punya apa-apa. Dia arahkan kepada engkau, wahai putri Nabi Muhammad, apa yang kau punya buat aku? Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad dihidupkan dalam keadaan tidak memiliki sesuatu. Tetapi beliau ingat satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah nyatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai di derajat kemuliaan, derajat bir, kecuali seseorang yang memberikan sesuatu yang dia cinta, bukan sesuatu yang rusak, bukan sesuatu yang sudah mau hancur, tapi yang dia berikan yang dia cinta. Lalu Sayyidah Fatimah memikir, saya punya sesuatu yang saya cinta, mungkin itu yang bisa saya berikan. Saya nggak punya duit, hanya itu. Masuklah ke dalam, dia keluar, tiba-tiba dia berikan sesuatu ke tangan daripada Arab Badui yang meminta daripada sesuatu itu. Diberikan, saya nggak punya apa-apa kecuali ini. Apa itu? Satu kalung yang pernah diberikan Nabi Muhammad. Kalung. Perempuan, wanita itu identik dengan perhiasan. Kalung. Bahkan ada beberapa yang mungkin hobinya koleksi. Ini Sayyidah Fatimah punya satu-satunya kalung yang dia berikan oleh Nabi Muhammad. Kalung itu dia nggak punya sesuatu kecuali kalung itu. Hari itu diambillah kalung itu, diberikan kepada Arab Badui itu. Saya nggak punya sesuatu kecuali ini. Ambillah ini, juallah di pasar, dan hartanya ambil untukmu semua. Si Arab Badui itu bilang, ya khair. Dia kembali ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi dia bilang, wahai Nabi Muhammad, saya sudah datang, saya sudah sampai ke Sayyidah Fatimah putrimu. Saya nggak dapat apa-apa kecuali ini, kalung. Dia angkat. Nabi Muhammad begitu mengangkat wajahnya melihat kalung itu, Nabi Muhammad tertunduk sedikit seolah seakan bersedih. Ini satu-satunya kalung yang dimiliki putriku Fatimah. Satu-satunya kalung yang dia miliki, dia bisa berikan kepada si peminta-peminta ini. Dan dia tidak punya harta yang lain kecuali itu. Bagaimana dengan kita? Kalung itu diberikan. Si Arab Badui itu angkat kalung ini di hadapan Nabi dan sahabat. Saya bingung mau apakan kalung ini. Sahabat, ada yang mau beli enggak? Kalung ini saya mau jual. Saya ini butuh duit, butuh makan, butuh pakaian. Kata si Arab Badui itu, ada satu sahabat Nabi Muhammad,
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat itu begitu cinta, bahkan dikatakan tidak ada yang lebih mencintai Nabi Muhammad melebihi para sahabat di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu sahabat berdiri di situ, dia angkat tangan, dia mengatakan, Arab Badui, berapa kamu mau jual daripada kalung itu? Siapa dia? Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu warḍahum. Berapa kau mau jual? Maka di hadapan para nabi dan sahabat, seorang yang dari jauh itu mengatakan, saya mau jual nggak mahal-mahal amat, hanya berikan pakaian baru agar aku bisa menutup auratku, berikan beberapa roti agar aku bisa mengenyangkan perutku, dan berikan beberapa dinar agar aku bisa pulang ke kampungku. Maka Sayyidina Ammar bin Yasir mengatakan, saya terima dan saya beli. Ayo kita sekarang ke tempatku, ke rumahku. Dibawa oleh Sayyidina Ammar bin Yasir ini, Arab Badui ini, ke hadapan rumahnya. Di hadapan rumahnya disuruh masuk, diganti, ini pakaian yang kau mau pakai, yang pakaian baru yang bisa menutup auratmu yang lebih bagus. Ini pakaian baru, diberikanlah. Ini makanan, silahkan kau makan sampai kenyang, dan sisanya kalau gak habis kau bawa pulang. Ini yang kau minta untuk pulang ke kampungmu, misalkan butuh 10 dinar, aku berikan 20 dinar. Dan kau tidak pulang kecuali unta yang terbaik di kandang ini, engkau bawa sekalian unta ini. Mana kalung itu? Oke, aku terima, diberikan ini kalung. Kepada tangannya Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu warḍahum. Sayyidina Ammar bin Yasir, diambillah kalung itu, diberikan semua, sampai seorang Badui ini selesai dia makan, memakai pakaian yang baru, diberikan dinar, dan bahkan dia pulang dengan untanya. Setelah itu selesai, Sayyidina Ammar bin Yasir memanggil budaknya. Sayyidina Ammar bin Yasir memanggil budak beliau yang berada di rumah. Seorang budak, kesini engkau. Wahai tuanku, apa yang engkau bisa lakukan? Itu dulu orang berbuat baik kadang-kadang bisa dapat kebaikan itu, tapi dia nggak mau cari muka, dia kirim orang untuk sampaikan itu. Kalau kita kadang-kadang cari muka gitu, harusnya cari muka ke hadapan Allah, cari perhatian Allah. Kalau cari manusia, perhatian manusia, boleh dia puji kita, tapi satu saat mungkin dia nggak suka dengan kita. Itu manusia. Tapi kalau dengan Allah subhanahu wa ta'ala selesai. Maka Sayyidina Ammar bin Yasir mengirim budaknya, datanglah kepada Nabi Muhammad, bilang, kalung ini Ammar bin Yasir hadiahkan kepada Nabi Muhammad, dan engkau budak, aku juga hadiahkan engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Sayyidina Ammar bin Yasir memerintahkan, dia lakukan. Maka kalung itu, budak itu datang ke hadapan Nabi Muhammad, di hadapan para sahabat, meminta izin. Seorang budak itu masuk di hadapan Nabi Muhammad, lalu mengatakan, wahai Nabi Muhammad, sahabatmu, tuanku Sayyidina Ammar bin Yasir menghadiahkan kalung ini kepada engkau, dan aku juga dihadiahkan untuk engkau wahai Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad mendapatkan kalung itu senyum. Sebab apa? Berfikir seorang ayah yang terbaik, agar harta tadi yang dikeluarkan dari putrinya yang tidak punya harta apapun, agar harta itu bisa kembali. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan kepada seorang budak tersebut, wahai budak, kalau memang ini pemberian daripada Ammar bin Yasir dan engkau juga dihadiahkan kepada aku, maka hari ini aku perintahkan engkau bawa kalung ini kepada Sayyidah Fatimah, berikan dan katakan ini hadiah Nabi Muhammad kepada putrinya Fatimah. Lalu budak itu mengatakan, lalu aku? Engkau juga aku hadiahkan kepada Sayyidah Fatimah. Akhirnya budak ini datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Begitu datang, diketok pintunya, keluar Sayyidah Fatimah setelah salam, wahai Fatimah, Nabi Muhammad ayahmu menghadiahkan kalung ini kepada engkau, dan aku juga dihadiahkan kepada engkau. Begitu Sayyidah Fatimah mendapatkan kalung tersebut, beliau tersenyum seakan harta dari itu
dikembalikan, yang sudah dikeluarkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa min malin fi sadaqah, tidak akan berkeluar atau berkurang harta yang kita keluarkan di jalan Allah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, tapi bertambah, ditambah. Lihat, kalung dikeluarkan, dapat kalung kembali, bahkan budak ini didapatkan oleh Sayyidah Fatimah. Ahlan. Lalu Sayyidah Fatimah mengatakan, aku terima kalung ini. Lalu budak itu bertanya, lalu aku bagaimana? Lalu Sayyidah Fatimah katakan, wahai budak, engkau aku merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama itu seorang budak lalu tertawa terbahak-bahak di hadapan Sayyidah Fatimah. Dia tertawa terhebat-hebat. Sayyidah Fatimah bertanya, gerangan apa engkau tertawa semacam ini? Maka itu orang mengatakan, ini wahai putri Nabi Muhammad, bagaimana saya tidak bahagia? Bagaimana saya tidak senang? Seuntai kalung daripada tanganmu wahai Fatimah yang kau berikan kepada badui tersebut, kalung itu bisa mengenyangkan perut yang lapar. Kalung itu bisa memberikan pakaian kepada orang yang sudah hampir telanjang. Kalung ini bisa memberikan bekal kepada orang yang tidak sampai ke kampungnya. Dan kalung ini bisa memerdekakan seorang budak seperti aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini keluarga Nabi Muhammad, mereka memberikan makan ala hubbihi, yang mereka suka, kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Miskin diberikan, yatim diberikan, bahkan asira, tawanan perang. Maka kalau sekarang kita lihat, kemarin ada video viral beredar tawanan perang Hamas, ketika dikeluarkan, dikembalikan, tidak kurang sedikit pun, tetapi mereka pulang dengan senyum, mereka pulang dengan kebahagiaan, mereka pulang bahkan dikasih air minum, mereka pulang dengan pelukan. Lihat, ini akhlak Nabi Muhammad, ini ajaran Nabi Muhammad. Itu tawanan perang di zaman Nabi Muhammad di Madinah berhak memakan makanan seperti orang-orang Madinah memakan makanan terbaik untuk mereka, tidak disiksa. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, yang pertama tadi apa? Ilmu, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, orang kaya yang dermawan. Maka tadi diceritakan ini mungkin karpet, ayo ambil bagian, ini nggak akan berkurang. Ya, maka saya kasih pantun nih, ya, sebagai penutup. Nanti kita ketemu di waktu yang akan datang lagi, insya Allah. Ya. Mau nggak dikasih pantun? Mau nggak? Ayo siap-siap dengar, ya. Belum pantun sudah dibilang cakep. Ingat, kita dilarang malak. Lebih baik datang ke Masjid Jami' Al-Falak. Cakep nggak? Udah cakep sampai di situ. Ada lagi nggak? Mau diterusin lagi nggak? Yuk rame-rame masuk di Masjid Jami' Al-Falak Bekasi. Siapa tahu karpet masjid ada yang ngasih. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan tunggu kalau saya menang, keluarkan dari sekarang, maka itu menjadi jalan kemenanganmu. Iya, kalau tunggu saya menang, begitu menang lupa, apalagi kalah. Tapi kalau orang ngasih duluan, dia nggak akan rugi. Kalau menang dapat pahala, dia senang. Kalau kalah dia dapat pahala jariah. Tadi saya sempat lihat di berita tuh, Ustadz, tadi lihat di berita ada rumah sakit di mana sudah siap 40 kamar untuk caleg yang stres. Sudah ada. Belum benar. Coba di searching di Google itu. Ada nggak? Ada. Sudah siap rumah sakit. Seolah-olah dia sudah teliti bakal banyak yang sakit ini. Maka untuk menghindari sakit itu lebih baik sedekah. Kalau menang dapat pahala, dapat kesenangan. Kalau kalah
Jangan nanti kalau kalah, ambil karena saya kalah saya ambil. Wah, itu lebih gila lagi. Itu jalan untuk masuk rumah sakit tersebut. Begitu. Maka insya Allah mudah-mudahan yang hadir ya, yang sudah duduk di kursi anggota dewan yang hadir, insya Allah mudah-mudahan tetap duduk. Amin. Kita doakan. Yang ada di masjid ini yang mau maju, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan agar bisa duduk dan berbuat untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Tadi itu 2 dan masih ada 2. 2 ini kita simpan di waktu yang akan datang insya Allah. 2 itu apa? Saya kasih bocorannya. 2 yang kita boleh iri. Yang pertama ilmu ya. Ulama yang mengamalkan ilmu, orang dermawan yang dermawan dengan hartanya. Yang ketiga, seorang yang berada di hati ulama. Itu yang boleh kita iri. Seseorang yang berada di hati seorang guru, murid yang berada di hati seorang guru, itu kita boleh iri. Dan yang keempat, seorang anak yang sabar di dalam baktinya kepada orang tua, itu yang boleh kita iri. Yang 2 nanti insya Allah di waktu yang akan datang. Dan sebagai bentuk penutup, nanti kita minta para ulama yang hadir di tempat ini, di Masjid Jami' Al-Falak ini, mendoakan kita semua ya, agar insya Allah kita menutup tahun ini nanti dengan keberkahan, dengan baik ya. Dan insya Allah juga ya, kita tetap di dalam mimbar-mimbar, di dalam majelis-majelis, kita suarakan kekuatan untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan mereka, Allah bantu mereka. Saya baca juga ada beberapa berita itu, ada satu orang yang kena rudal, kakinya dua-dua hilang, tapi dia dalam senyuman, dia masih bisa bersenyum. Dan ketika reporter datang tanya kepada si orang ini, si anak ini, kira-kira umur 24-25 begitu ya, kakinya sudah diverban, nggak ada kaki, yang jelas kakinya dua-dua hilang. Dia masih senyum dan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai ditanyakan, alhamdulillah, yang alhamdulillahmu ini buat apa ya? Maka seseorang yang memiliki iman yang kuat itu dia mengatakan apa? Dia mengatakan, sungguh demi Allah aku masih di dunia, tapi Allah sudah mengirimkan 2 kakiku ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku masih di dunia, aku belum meninggal, tapi kakiku lebih dulu berada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan yang hebat yang dimiliki oleh mereka ya, saudara-saudara kita yang di Gaza dan di Palestina. Insya Allah mudah-mudahan Allah menangkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama penutup kita baca salawat ashghil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna بينهم سالمين وعلى وصحبه أجمعين. Sekali lagi yang lebih kuat. Salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Terakhir yang lebih kuat. Allahumma Muhammad bil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala sallallahu rabbuna nuril mubin Ahmad al-Mustafa
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fajazakumullah khairal jaza. Saya berdiri sebagai bentuk tabarruk di Masjid Jami' Al-Falah ini. Mudah-mudahan kita semua tidak keluar daripada masjid ini kecuali mendapatkan keberkahan daripada Allah, diberikan mahabbah kepada Sayyidina Muhammad dan bisa mengikuti Nabi Muhammad, dihidupkan atas cinta untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, dan kelak nanti diwafatkan atas cinta kepada Nabi Muhammad dan dikelompokkan di dalam kelompok Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad dan ayah ibu kita dan orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.